Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Arjen Cahyarmiarno. Jadi pada video kali ini saya akan kembali menguras radiator. Tepat dengan bulan ini kayaknya udah 3 bulanan ya. Dan kalau misal kita lihat kondisinya, kita buka dulu. Ini tadi habis saya panasi, tapi kayaknya udah dingin. Nah ini udah lumayan kotor juga. Saya pengen kuras lagi teman-teman. Yang penasaran bagaimana cara saya menguras si air radiator ini, jangan lupa untuk menonton videonya sampai akhir dan semoga tetap bermanfaat. Oh ya, ngomong-ngomong ini tangan udah belepotan oli karena tadi sempet nuker ban ini. Ban bagian depan ya, antara sebelah kanan dan kiri itu saya tuker. Dan habis sedikit benain rem bagian sebelah kiri karena bunyi ya, bos-bosannya itu udah hilang ternyata, dan saya ganti. Dan ini udah belepotan tangannya. Yuk ikutin terus videonya pokoknya. Sebelum kita buka tutup radiator bagian bawah, kita tutup kembali ini pembuangan bagian bawah ya, kita tutup kembali agar nanti waktu kita buka tutup pembuangan bagian bawah itu dia nggak langsung keluar airnya. Seperti biasa kita gunakan nih buat alas ya. Kita mau ngolong sebentar biar nggak kotor. Oh iya, tadi sebelum saya benerin si rem bos-bosan bagian roda depan kiri dan sempat mengganti ban, tapi nggak saya videoin teman-teman. Tadi saya juga sempat nih ngencengin si fan belt radiator alternator ya. Jadi fan belt alternator ini tadi saya kencengin. Nih, ini udah lumayan kenceng. Karena tadi waktu saya manasi mesin itu si ini indikator aki di bagian ujung di sini. Nah, di bagian ujung ini indikator akinya, walaupun mesin udah nyala tapi dia tetap hidup ya indikatornya. Dan tadi setelah saya kencengin si fan beltnya ini udah normal. Jadi pada saat mesin nyala si indikator ini mati semua. Kita buka pembuangan bagian bawah radiator, tepatnya di sebelah sini, bawah pas ini ya, di bawah sini. Kita ngolong yuk. Oke teman-teman, ini saya sudah ngolong. Jadi cuma gunain 2 tangan ya, yang satu buat megang kamera. Nih pembuangannya. Kita putar berlawanan arah jarum jam seperti biasa kalau misal kita membuka baut ataupun sekrup, dan sebaiknya pelan-pelan aja pada saat membuka ataupun menutupnya, karena ini bahannya dari plastik, takutnya nanti malah patah ya, karena banyak kasus ini patah dan mau nggak mau kita harus beli lagi. Nah ini airnya udah keluar. Biar lebih gede kita buka tutup bagian atas nih, jadi seperti ini. Yang gampang patah ini di sini. Oke, kita pindah bagian atas. Kita udah di atas, kita buka nih. Itu masih ngalir ya, tapi nggak deres. Nih, kita coba buka tutupnya. Nah, tuh dia langsung keluar tuh, langsung habis. Kenceng tuh pasti tuh. Tuh. Dan pada kesempatan kali ini saya nguras bagian radiator aja teman-teman. Sebenarnya di bagian dekat delco udah sering saya jelaskan, itu ada saluran pembuangan juga ataupun baut pembuangan. Bagi teman-teman yang ingin menguras semuanya, Anda bisa kuras tuh di bagian dekat delco, ataupun di tepatnya di switch temperatur itu bisa dibuka, nanti akan keluar air dari situ. Ini kalau semisal gunain air ledeng, kita gunain air ledeng tuh seperti ini teman-teman, tuh banyak kerak-keraknya, korosinya. Memang paling bagus itu radiator coolant sih sebenarnya. Tuh. Sekarang kita masukin air, kita kuras ataupun kita gajok biar bersih. Lalu kita korok dengan alat seadanya dulu. Jadi ini air saya yang saya gunakan. Air biasa bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini. Saya sering banget nih nguras radiator dan saya bikin kontennya. Bagi teman-teman yang ingin melihat video-video lain tentang saya yang lagi menguras air radiator ini, Anda bisa tonton videonya tentu di channel ini ya. Anda bisa cari-cari, scroll ke bawah.
Nih jadi cuma kayak gini. Kalau misal pengen yang nggak bikin korosi, Anda bisa menggunakan radiator coolant teman-teman. Karena kalau misal kita menggunakan air biasa, pasti akan terjadi korosi juga. Kalaupun nggak menggunakan air radiator ataupun radiator coolant, teman-teman bisa gunakan air AC. Itu katanya bagus juga, nggak menimbulkan korosi. Nah ini kemarin sempat saya koroki juga, sempat saya korok-korok gitu ya, menggunakan pegas. Pegasnya pegas bekas seat belt yang otomatis. Dan jangan lupa untuk melepas ini selang bypass yang di sebelah kiri ya. Ini dibuka sekalian dicek apakah mampet ataupun enggak. Karena kalau misal selang ini mampet, ini bakal overheat bypass seperti ini. Jadi ini ya, pegas yang saya gunakan ini bekas seat belt otomatis, sampai mau salah sebut. Jadi ini teman-teman, seat belt otomatis. Di bagian bawahnya ini kan dia ada apa ya, rumahnya yang bisa bikin si seat belt ini dia narik kalau misal kita balikin. Nah di dalamnya ini ada pegasnya, dan pegasnya itu bentuknya seperti ini. Kenapa saya tahu? Karena saya sempat membongkar salah satu dari seat belt otomatis ini, dan akhirnya malah rusak. Jadi kalau teman-teman memiliki seat belt otomatis, jangan sekali-kali dibuka ya bagian dalamnya, apalagi sampai pegasnya terlepas, nanti malah bikin rusak. Ini kan dia tipis, kita masukin ke bagian kisi-kisinya. Kisi-kisinya ini teman-teman, kebetulan ini sudah radiatornya 2 play, tuh ada 2 lubang ya. Tuh, ini ada bekas-bekas rontokan apa nggak tahu. Ini udah aman nih kayaknya. Segini. Itu yang bikin saluran kisi-kisi ataupun radiator itu tersumbat. Kalau mau ngorok bisa ke tukang radiator, paling biayanya sekarang sekitar 150-an ribu ya untuk ke tukang radiator itu. Nih ternyata masih ada bekas sisa kayak gini. Ini kotor nih. Nih. Ini yang dihasilkan kalau misal kita menggunakan air biasa. Jadi mobil ini kemarin sempat saya korok manual menggunakan alat ini. Itu sekitar 3 bulan yang lalu, dan tadi sempat ataupun kali ini saya korok kembali, dan hasilnya memang di luar dugaan. Ternyata masih ada endapan juga, walaupun sebenarnya sama teman-teman. Untuk lubang yang saya korok itu ya lubang-lubang yang kelihatan dari mulut radiator ini ya, nggak sampai ke sana ataupun ke ujung-ujung itu nggak nyampe, karena cuma yang kelihatan aja yang kita bisa sodok-sodok menggunakan nih alat yang satu ini. Dan memang sekali lagi saya ingin tekankan di sini, kalau misal air yang bagus untuk radiator itu ya radiator coolant ya, ataupun air AC kalau teman-teman nggak berani menggunakan radiator coolant. Anda bisa gunakan air AC itu loh. Dan sekarang kita coba tutup bagian pembuangan bawah, lalu saya ingin coba membuka nih yang bagian sini. Ini sebelum kita pasang, ini seal tipnya kita ganti dengan yang baru biasa. Nih seal tip seperti ini untuk paralon itu ya biasanya. Ini sekitar 3 ribuan aja kalau misal kita beli, dan masih digunakan ataupun bisa digunakan berulang kali agar nggak bocor ya. Dan untuk masang ini nggak perlu kencang-kencang, karena takutnya ini retak dan patah. Ini karena terbuat dari bahan plastik. Sekarang kita pasang nih, ataupun kita kasih seal. Dan ini kondisinya setelah saya ganti seal tipnya dengan yang baru. Jadi seperti ini, nggak perlu banyak-banyak ya. Ini jangan gagal fokus ke kuku teman-teman, karena hitam-hitam habis ngoprek sedikit tadi. Ini masih banyak. Sekarang kita pasang lagi dan waktunya kita ngolong. Ini agak basah. Oke. Agak sempit ya. Kalau ngolong seperti ini. Jadi ini kita pasang kembali lubangnya ini teman-teman. Jangan sampai salah lubang. Untuk memasang kita putar searah jarum jam, dan pelan-pelan aja, nggak perlu sampai kenceng pokoknya.
nanti kalau kenceng-kenceng pas ngelepas jadi kesulitan juga dan takutnya malah patah ya. Yang penting si air tidak keluar lagi aja. Dan nanti kalau misal kita udah selesai mengisi air radiator, ini dicek kembali bagian bawah, jangan sampai ada air yang bocor dari pembuangan bawah sini. Ini kayaknya kebanyakan tadi saya ngisi ataupun ngasih seal tipnya. Oke, ini udah nggak bisa diputar lagi, udah berat, udah cukup. Untuk bagian bawah, pembuangan bawah kita sudah buang tadi. Sekarang waktunya kita isi lagi sampai penuh. Dan setelah ini saya pengen buka rencana selang bagian atas ini. Ini pun saya milih air pegunungan teman-teman, karena di daerah dekat Waduk Gajah Mungkur itu airnya berkapur ya. Saya nggak berani tuh, karena kalau misal air yang mengandung kapur itu banyak sekali endapannya dan tentu nggak bagus. Udah 2 gayung, ini barangkali udah mau penuh nih, jadi bersih seperti ini. Ini karena masih belum terbuka bypassnya, jadi masih ngalir ya. Tuh si bypassnya sini juga. Di situ juga udah. Ternyata lancar ya. Kita tutup bypass yang di sebelah sana. Nah, ini air bypassnya yang di sini itu dia udah mengalir. Berarti nggak ada sumbatan ya. Kita pasang kembali. Oke, ini baru pertama kali saya pengen nyoba buka sini, karena biasanya cuma buka bypass saja. Gini udah langsung saya tutup ya. Tapi ini coba pengen saya buka. Kalau semisal teman-teman mengalami overheat, nih bagian selang sini juga wajib dicek. Kalau misal digas kempot, ini bisa mengakibatkan overheat juga, selang-selang seperti ini. Jadi banyak banget faktor kenapa mobil bisa overheat. Sekarang coba kita nyalakan mesinnya. Oke, sekarang kita coba nyalakan mesinnya. Nah, ini udah dia udah mati. Ini kondisi mesin dalam keadaan menyala. Kondisi mesin dalam keadaan menyala sambil kita isi. Ini keluar air dari sini ya. Ini air yang keluar dari bawah sini nih masih kelihatan kotor. Kita isi lagi. Kita kuras. Ini baru pertama kali saya melakukan metode ini, teman-teman. Ini paling enak pakai selang sih ya. Jadi dikucur aja, nanti dia bakalan muter sendiri. Jadi caranya seperti itu, teman-teman. Jadi ini nggak begitu kotor sih kalau menurut saya, teman-teman. Nggak begitu parah ya. Kalau semisal air yang keluar dari mesin udah bersih, kita cukupkan. Kalau semisal air yang keluar dari sini ini udah bersih ya, ini berarti udah selesai. Ini kayaknya udah ini. Sekarang kita tutup lagi. Ini selangnya, lalu kita
isi air lagi radiatornya sambil kita gas-gas, kita kita buang anginnya. Jadi ini selangnya sudah saya tutup kembali. Kita isi air ya sampai dia benar-benar penuh. Lalu kita gas-gas untuk mengeluarkan angin yang masih terjebak di dalam sistem pendinginan. Karena kalau misal kita nggak keluarkan anginnya, otomatis nanti akan bikin overheat juga, yang disebabkan karena angin yang masih terjebak di sistem pendinginan. Ini kita sambil coba gas-gas dan perhatikan sirkulasinya. Jadi ini nggak muter ya teman-teman, walaupun digas. Kita buka dulu ini selang bypassnya, kita buka dan kita gas-gas lagi. Bisa jadi ini masih ada angin yang terjebak di sini selang bypassnya. Oke, nah ini udah terbuka. Sekarang kita coba gas-gas lagi sambil kita isi air untuk membuang angin. Jadi gasnya nggak perlu lama-lama, cukup pelan-pelan aja. Ini udah sirkulasi ya airnya, karena ini kita buka dan sini juga. Nah ini kita buka dulu sampai benar-benar di selang bypass itu dia normal kembali. Di sini dia normal kembali, di situ dia normal kembali, baru kita pasang lagi nih. Ini kalau misal lancar seperti ini ya, ini lancar banget ini. Kelihatan ya. Jadi ini udah normal ya, lancar ya. Ngegas-ngegasnya seperti ini. Dihentak-hentak seperti ini aja kalau ngegas-ngegas. Kita pasang teman-teman. Bypass sudah terpasang lagi, kita coba isi airnya lagi di radiator. Ini ya, dia udah lancar banget. Kita tambah air sampai nggak ada gelembung-gelembungnya untuk blending. Udah itu aja, sambil digas-gas. Nah, gas-gasnya seperti ini ya. Nah, ini udah lancar banget ini. Kalau udah, kita tutup lagi, tutup radiatornya. Oke, ini udah teman-teman. Saatnya kita tutup ya. Ini tutupnya. Kalau menutup, tutup radiator, pastikan dengan rapat. Ini tutup radiator juga bisa mengakibatkan overheat kalau misal kondisinya sudah tidak bagus. Dan jangan lupa juga untuk membersihkan nih reservoirnya, ini juga wajib kita bersihkan ya. Ini pasti kotor banget di dalamnya. Kita lepas aja nih baut ukuran 10 di sini juga, cuma 2 itu aja. Nih waktu digas-gas, teman-teman perhatikan selangnya ini. Kalau selangnya ini dia kempes ataupun kempot, itu selangnya ini juga bisa mengakibatkan overheat. Teman-teman wajib ganti selangnya kalau misal selangnya ini kempot pada saat digas. Ini ngomong-ngomong, ada yang ingin ikut ini nguras radiator. Ini berhubung udah selesai, kita matikan mesinnya. Oke, dan sampai di sini dulu teman-teman untuk video kali ini. Semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa bagi Anda yang menyukai video ini untuk menekan tombol like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe. Nah, ini sudah saya lepas ya menggunakan kunci sok 10 ukurannya. Saatnya kita bersihkan. Nih dalamnya tuh kotor banget nih. Efek menggunakan air ledeng atau air biasa tuh kayak gini, kayak lumpur airnya, parah banget. Teman-teman bisa lihat nih, kita coba buang di sini ya. Tuh, kayak air sawah. Jadi ini setelah saya bersihkan, airnya udah
lumayan jernih ya. Ini karena bagian dalamnya. Dan ini ada full ataupun low-nya. Teman-teman wajib isi air sesuai di batas atasnya, jangan lebih. Ini karena lebih saya buang dulu. Ini batasnya ini. Full low.